dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Hamparan padi menguning melambai di terpa angin. Kabut tipis menyelimuti gugusan pegunungan yang melingkari desa Ciburui, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kelokan pematang membelah areal persawahan yang menanam padi organik ini. Sebuah komoditas pangan unggulan yang memiliki nilai jual menjanjikan. Mataku memandang lepas ke arah Gunung Salak. Gunung yang memeluk dan menjadi paku kesuburan wilayah Priangan ini. Semua anugerah ini disyukuri oleh para petani dengan kerja keras memproduksi padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat datang dari hati. Sawah ladang sumber pangan kita, memberdayakan petani, menyelamatkan masa depan negeri. Nah, di episode kali ini kita akan bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita di Sukabumi yang sangat gigih dalam menjalankan kehidupannya. Yuk mari kita simak. Alhamdulillah sahabat, siang itu saya berkesempatan bersilaturahmi dengan Gapoktan Silih Asih Bogor. Saat ini mereka sedang melakukan pelatihan penangkaran benih padi hibrida Agrina edisi 40, paket teknologi ramah lingkungan, dengan masa panen 2-3 kali setahun. Jadi kita sekarang ingin mempelajari mengenai teknik budidaya PTT, terutama untuk sekarang kita jangan mengambil segmen pasar yang premium pertama atau menengah ke atas. Kan artinya tidak ada gabah, tidak ada pas. Kerennya kan ICM, Integrated Crop Management. Jadi dulu kan pertanian itu teknologi. Sorot mata itu menyala penuh semangat. Gerak-geriknya lincah, menerangkan proses produksi bibit padi. Di usianya yang tidak lagi muda, menggeluti masalah pertanian menjadi pilihan hidup yang ditekuni pria kelahiran. Jadi barangkali kalau kita bertani organik. Selain teknologi produksi, menyiasati pemasaran juga menjadi bahan diskusi pelatihan siang itu. Pesertanya merupakan kelompok tani binaan Dompet Duafa dengan mitra lokal. Setelah memahami paparan instruktur, sekarang saatnya kelompok turun ke sawah untuk mempraktekkan apa yang diterangkan tadi. Wah, inilah kesempatan saya untuk lebih jauh memahami bagaimana menanam padi sebenarnya. Sahabat datang dari hati, kali ini saya akan mencoba mempelajari bagaimana menjadi petani padi di sawah. Assalamualaikum Pak Jaka. Waalaikumsalam. Mau nyobain nih Pak, nanam nih. Ya, jadi sekarang kan teknologi baru ya, pertama bibitnya harus muda. Ya ini umur ya segini. Ini umur berapa nih, 14 hari. 14 hari. Terus sebaiknya kan tanam tunggal ya. Kita tapi di sini banyak keong, jadi nggak tanam tunggal, tanam 2 aja. Tanam 2, tutut. Ya, tanam dan juga tanamnya tuh harus dangkal. Kenapa dangkal? Gitu ya. Nah, kalau dalam kan istilahnya padi itu engap gitu ya. Karena dia untuk beranak aja nanti membutuhkan tenaga yang banyak, jadi dia nggak cepet. Kalau ini kan mekar gitu ya. Kalau jadi mekar, jadi makanya anakannya akan banyak dan juga anakannya itu anakan produktif. Maksud anakan produktif karena gini, anakan tapi misalnya nanti matangnya nggak bareng, percuma. Karena sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu tanam pilih panen pilih pakai aneh-aneh kan, yang matang aja. Kalau sekarang tanam tebas habis kan. Nah gitu, kalau mau nyobain, karena kata orang ini kalau mendengar kita lupa, melihat kita ingat, melaksanakan kita paham. Jadi I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand.
Sejumput tunas padi mulai saya jajar untuk ditanam. Tunas padi dibenamkan tidak terlalu dalam untuk menjaga asupan oksigen yang merangsang anakan yang muncul. Sebuah pengalaman yang mengesankan. Sekarang saya lebih menghargai jerih payah para petani. Bahwa nasi yang tersaji di meja makan prosesnya sangat panjang dan memakan banyak tenaga. Bersyukur ya, kita memiliki petani yang bekerja keras menyediakan pangan untuk negeri. Sahabat Datang dari Hati, alhamdulillah saya tadi telah melihat bagaimana saudara-saudara kita para petani memulai proses menanam padi, dari mulai menanam, menggaris-gariskan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terus ikutin Datang dari Hati di episode Sukabumi ini. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. 4 dekade, Bank Syariah lahir untuk memberikan pelayanan terbaik. Bank Syariah Bukopin berhasil membangun kepercayaan untuk tetap memberi hasil terbaik secara berkelanjutan dengan terus menawarkan berbagai produk dan jasa perbankan syariah. Didukung tenaga ahli di bidangnya, serta kehadiran tabungan IB Siaga Bisnis untuk memberikan pelayanan syariah terbaik di Indonesia. Dapatkan kemudahan layanan transaksi perbankan syariah Anda hanya di Bank Syariah Bukopin. Sakit, Enak badan nih. gak enak badan, minum Stimuno Forte. Stimuno Forte, produk herbal teruji klinis perbaiki sistem imun. Saat-saat penting, mana boleh sakit. Stimuno Forte, perbaiki sistem imun. Desa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya, Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Wakaf adalah tanda syukur yang terbaik. Wakaf adalah tanda cinta yang terbaik. Wakaf juga tanda bakti yang terbaik. Dan wakaf merupakan modal ekonomi umat yang terbaik. Berwakaf di Tabung Wakaf Indonesia adalah pilihan terbaik untuk harta terbaik saya. Pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wali bersama Wali Care Foundation dan Dompet Duafa. Hadiri dan saksikan kami Wali dalam acara Roadshow Wali Cari Berkah. Ayo sedekah. Gimana? Mana ya? Mana? Di sini. 4 dekade, Bank Syariah lahir untuk memberikan pelayanan terbaik. Bank Syariah Bukopin berhasil membangun kepercayaan untuk tetap memberi hasil terbaik secara berkelanjutan dengan terus menawarkan berbagai produk dan jasa perbankan syariah. Didukung tenaga ahli di bidangnya, serta kehadiran tabungan IB Siaga Bisnis untuk memberikan pelayanan syariah terbaik di Indonesia. Dapatkan kemudahan layanan transaksi perbankan syariah Anda hanya di Bank Syariah Bukopin. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusherawati, saya zakat Dompet Duafa. Dompet Duafa. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa.
Dogar alias domba Garut. Tidak seperti domba biasanya, hasil persilangan domba Australia dengan lokal ini terlihat lebih cantik dan gagah. Tanduknya yang melengkung indah, perawakannya yang gempal menjadi daya tarik tersendiri dalam komoditas pasar ternak. Nah, di lokasi silaturahmi berikutnya, saya berkesempatan mengunjungi peternakan domba Garut yang dikembangkan para pemuda di Desa Palasari Girang, Kelapa Nunggal, Sukabumi, Jawa Barat. Dogar, domba Garut adanya di Sukabumi. Nah, sekarang saya akan bersilaturahmi dengan saudara-saudara para peternak domba Garut yang ada di Sukabumi ini. Apa sih istimewanya domba Garut? Katanya sih lebih cantik daripada domba-domba yang lainnya. Kayak gimana? Yuk kita silaturahmi. Senda gurau mengiringi langkah peternak domba menuju kandang. Hari ini pendamping ternak rencananya akan memeriksa rutin kondisi kandang. Aktivitas rutin persiapan pelepasan domba untuk program tebar hewan kurban Dompet Duafa. Rumput dan daun segar rata disajikan. Sembari mengelus dogar, para peternak bobodoran alias bercandaria, menepis rasa lelah di antara mereka. Tawariang berderai di dalam kandang, berharap rezeki yang didapat bisa maksimal. Kita cari yang bagus Pak Ustadz dombanya, jadi biar kita Kemana wae teh? dombanya udah banyak Pak ya. Iya Pak. Jadi nih gimana? Berapa nih? Agak kecil juga. Ini kan masa penggemukan Pak. Jadi kalau di ya, jadi memang harganya masih minim. Oh, tapi kalau untuk penggemukan nanti untuk kayaknya cukup. Saya buat untuk haji nih. Kita pengen beli yang agak gede dikit gitu. Yang mana ya? Oh bisa yang dia gede bagaimana? Oh, ini nih. Ini nih. Ini nih. Jadi kita menyediakan yang sedang, yang kecil, yang ini besar. untuk pesanan untuk kurban nih kan. Ya. Ekoran. Ini nih bagus ini nanti kita pesen banyak ya Kang. Soalnya nanti kita buat kurban. Ada program Dompet Duafa tebar hewan kurban ya. Ikhtiar ini dirintis sejak 3 tahun yang lalu. Berawal dari kegelisahan pemuda setempat untuk bisa mengembangkan potensi kewirausahaan yang dimiliki. 6 kelompok ternak berhimpun dalam sebuah kelompok koperasi ternak serba usaha Rio Mukti di bawah pimpinan Harun Al-Rashid, Ustadz muda mitra binaan Dompet Duafa. Bercocok tanam, pertanian, tapi ada juga, tapi dombanya domba lokal Pak biasanya. Kalau domba Garut kan kesannya agak mewah ya Kang ya, kesannya terus tanduknya gede, terus performanya bagus juga, terus harganya juga mahal. Oh jadi harganya lebih mahal. Lebih mahal. Dan ini masyarakat di Sukabumi sangat tertarik terhadap domba Garut tersebut. Dari peternak ini Pak, dari asalnya yang dikasih bantuan menjadi pengen menjadi bantuan kepada orang lain, gitu lagi. Alhamdulillah, permintaan pasokan ternak terus berjalan. Siang itu saya coba ikut menarik si laser keluar dari kandang untuk dijual kepada pemesan. Wah, ternyata kuat sekali tenaga si laser. Beberapa orang yang ikut memegangi tali hampir tak kuat menahan gerakan dogar seberat 80 kg ini. Sar, kalau Sar, masuk Sar. Masuk. Sar, kalem Sar.
Ini kisaran sekitar 3 atau 4 juta, Pak. 3-4 juta nih kayak laser gini ya, umur 3 tahun ya. Beratnya berapa nih? Kalau boleh tahu. Apanya? Beratnya nih. Beratnya? Berapa? Ini sekitar 85, Pak. 85 ya. Itu memang ada aja, Pak, tapi ya tidak terlalu parah, masih bisa ditanggulangi atau bisa musyawarah, karena kami di kelompok ini seminggu sekali mengadakan pertemuan. Pertemuan ya? Iya, pertemuan. Jadi merumuskan untuk masa depan, merumuskan untuk pelelangan, misalkan ya kita musyawarah di kelompok itu. Harapan kedepannya ya harganya kalau misalkan ada pesanan lebih tinggi lagi dan kami pun bisa mempersiapkan yang lebih bagus lagi ya seperti itu, dan diharapkan lebih banyak lagi, Pak, jadi supaya untuk memberikan memfasilitasi masyarakat terdekat, utamanya misalkan ada kelompok di sini ya masyarakat pun merasa terfasilitasi, apalagi di bulan Idul Kurbannya itu, Pak, itu karena biasa di masyarakat jarang makan daging kan, jarang untuk merasakan dan menikmati hasilnya. Tapi ya adanya THK ini kalau misalkan banyak terus masyarakat terdekat bisa kebagian, itu mereka bersyukur, Pak. Jadi harapan dari kita itu, dari anggota itu asalnya kita penerima zakat, mungkin tahun depan kita jadi bisa mengeluarkan zakat. Amin. Itu aja harapannya, Amin. Pak. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Tak ada yang tak mungkin jika Allah berkehendak dan ikhtiar bersama tekun dilakukan. Melalui musyawarah dan gotong royong, pengelolaan ternak mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Apa yang telah ditekuni selama ini dievaluasi bersama. Segala pemecahan didiskusikan bersama untuk kemajuan ke depan. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sakit, Enak badan nih. gak enak badan, minum Stimunoforte. Stimunoforte, produk herbal teruji klinis perbaiki sistem imun. Saat-saat penting, mana boleh sakit. Stimunoforte, perbaiki sistem imun. That's Wakaf adalah tanda syukur yang terbaik. Wakaf adalah tanda cinta yang terbaik. Wakaf juga tanda bakti yang terbaik. Dan wakaf merupakan modal ekonomi umat yang terbaik. Berwakaf di Tabung Wakaf Indonesia adalah pilihan terbaik untuk harta terbaik saya. Apabila engkau terjatuh di dalam dosa, janganlah sekali-kali putus asa terhadap ampunan Allah, asal engkau mau bertobat. Siapa tahu itu awal daripada kesolehan kehidupan kamu. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1433 Hijriah. MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wali bersama Wali Care Foundation dan Dompet Duafa. Hadiri dan saksikan kami Wali dalam acara Roadshow Wali Cari Berkah. Ayo sedekah. Mana? Ya. Mana? Di sini. 4 dekade, Bank Syariah lahir untuk memberikan pelayanan terbaik. Bank Syariah Bukopin berhasil membangun kepercayaan untuk tetap memberi hasil terbaik secara berkelanjutan dengan terus menawarkan berbagai produk dan jasa perbankan syariah. Didukung tenaga ahli di bidangnya, serta kehadiran tabungan IB Siaga Bisnis untuk memberikan pelayanan syariah terbaik di Indonesia. Dapatkan kemudahan layanan transaksi perbankan syariah Anda hanya di Bank Syariah Bukopin. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa.
Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya Zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Hasil pengembangan produksi ternak domba Garut diperluas dengan mengembangkan pembibitan ikan lele yang dibudidayakan oleh antar kelompok peternak. Deretan kolam buatan dari anyaman bambu dengan lapisan terpal biru rapi berjajar. Pada sisi lain, kolam besar dalam proses pemberian pupuk dan kolam untuk induk pembibitan sedang dikeringkan. Sahabat datang dari hati, saat ini saya sedang berada di lokasi peternakan ikan lele. Dan di sini kita akan melihat bagaimana geliat masyarakat setempat bersinergi dengan seluruh potensi yang ada. Yuk mari kita simak. Peternakan bibit ikan lele dikelola oleh Maman Suherman, salah satu binaan Dompet Duafa. Hasil pembibitan ini didistribusikan kepada kelompok peternak ikan di sekitar daerah Sukabumi. Kelompok penangkaran perlahan mulai dikeringkan. Induk betina lele mulai dipilah, diperiksa telur yang ada di dalam kandungnya. Demikian juga dengan pejantan, dipilihan untuk dijadikan satu dengan betina dalam proses penyijahan. Satu indukan lele sangkuriang ini bisa bertelur hingga 30.000 butir. Dari situ akan menjadi bibit lele yang siap dikembangkan menjadi siap jual. Lele dipanen pada umur 6-8 bulan, kecuali jika dikehendaki sewaktu-waktu dapat dipanen. Berat rata-rata pada umur tersebut sekitar 200 gram per ekor. Kendala itu, terutama dari 0 sampai sebulan. Ada risiko kematian. Oh gitu. Karena dari telat kita memindahkan, apalagi udah ada indikasi bau, itu udah harus paling nggak 3 minggu. Air yang diganti gitu? Iya, udah harus pindah. Gitu. Udah terpal. Pindah terpal ya. Kalau enggak mati semua mati. Gitu ya, kena penyakit ya. Ngasih makan yang berlebihan. Insya Allah, nah untuk sementara ini kami hanya sifatnya menyiapkan bibitan. Dan untuk penjualnya terserah dari anggota masing-masing. Oke. Karena saya belum bisa menangani mengingat keterbatasan waktu. Dan nanti memang kalau produksinya bagus dari masing-masing anggota dan kemampuan umpamanya 1 ton per minggu, insya Allah gitu ya, nanti akan saya serahkan untuk mekanisme penjualannya ke koperasi penuh. Saya sifatnya cuma pengadaan bibit. Oh gitu. Selain peternakan lele, upaya pemberdayaan lain adalah pengrajin anyaman atap rumbian. Rumput ilalang yang sekilas nampak tak berguna, di tangan para pengrajin mampu menghasilkan kerajinan yang berfungsi sebagai atap rumah bambu yang rapih dan cantik. Bahan dasar rumput ilalang didapat dari ladang di sekitar. Setelah dikeringkan, dianyam dengan sebilah bambu dan benang yang mengikatnya menjadi kesatuan yang kuat.
Ketekunan serta keyakinan akan kehidupan yang lebih baik diikhtiarkan lewat kerja bersama memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dari Sukabumi, kita mendapati bahwa sesungguhnya ketika niat telah diteguhkan, kesejahteraan dapat diraih bersama dengan ridho Allah. Sahabat datang dari hati. Pemberdayaan kata kunci perubahan. Sinergi melalui zakat, infak, dan sodako Anda mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Tetap di Datang dari Hati di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari hati, ulurkan tangan. Datang dari hati, ku berikan ikhlas. Datang dari hati, ku bentangkan kasih. Tulus berbagi pada sesama. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa.